Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Senang sekali rasanya Aida Gasanova tentunya hadir lagi di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya selamat datang di Ruang Tengah yang dipersembahkan oleh cariustad.id. Ini adalah sebuah platform yang wah sangat luar biasa sekali ya. Karena menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah, kompeten tentunya untuk berbagai, kegiatan keagamaan, yes. Kalau misalnya kita lihat nih, ini ada dari segala macam, dimulai dari, belajar Islam dari anak sampai dewasa pun ada, terus juga bimbingan mualaf ada, khotbah Jumat juga ada, sampai kalau misalnya mau kajian di kantor juga bisa ya, luar biasa sekali. Nah, tentunya sejalan juga dengan semangat, wasatiyah ya, yang tentunya berada di tengah gitu ya. Cari Ustadz ini senantiasa mengajak untuk kita semua selalu kritis ya dan juga, aware nih atas berbagai topik yang ada dan juga dari berbagai sumber, yes. Dan maka dari itu senang sekali di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya tentunya dibahas dalam perspektif, agama oleh ustadz dan juga ustazah yang sangat kompeten, tapi juga kita mengundang para ahli yang memang luar biasa sekali dalam bidangnya. Dan senang sekali juga rasanya hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang tentunya sering sekali ditanyakan sama banyak orang gitu ya di, platform kita di Tanya Ustadz, di cariustad.id. Yaitu topik kita kali ini menjaga alam bagian dari takwa. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Nah, untuk itu kita, sudah bersama dengan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, cantik-cantik, cerah-cerah hari ini ya. Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam, kita ketemu lagi. Ustazah, ini adalah Ustazah, Doktor Ina Salma Febriani MA. Ustazah, tadi perjalanan ke sini gimana Ustazah? Lancar? Lancar, alhamdulillah, dabdir sampai nggak. Luar biasa. Ustazah hari ini nanti kita akan ngebahas tentang menjaga alam bagian dari takwa. Nanti aku makan kulik-kulik dikit boleh ya? Tentunya teman-teman selain ada Ustazah Ina, hari ini juga kita kedatangan lagi ada Banon Pramesti Wulandari atau Mbak Bona selaku Deputi Direktur dari Hutan Itu Indonesia. Mbak Bona, how are you today? I'm good, Ah, thank good, you. luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin ya. Selamat datang tentunya di ruang tengah dan teman-teman kalau misalnya belum tahu, kayaknya semua udah tahu sih ya. Hutan Itu Indonesia ini adalah gerakan terbuka tentunya yang diinisiasi oleh individual dan juga organisasi yang sangat ingin berkontribusi melestarikan hutan Indonesia ya. Dan juga ini melalui pesan positif dan perubahan gaya hidup yang mantap dan luar biasa ya. Oke, mmm, kita balik lagi kalau ngomongin soal menjaga alam itu kayaknya udah tugas kita sebagai manusia nggak sih ya, Mbak Bona dan juga Ustazah Ina gitu. Kayaknya kita udah harus kayaknya zaman sekarang tuh nyari sesuatu hunian yang hijaunya banyak sulit ya, Ada tapi di pelosok biasanya. Kalau kita ngomongin daerah, kota kita sendiri deh gitu ya, Jakarta gitu, itu agak sulit ya untuk mendapatkan yang berwarna-warna hijau ya. Semoga tentunya yang kita bahas hari ini bisa membuka lagi mata kita semua kalau, "Ayo yuk lestarikan lagi yuk hutan kita," gitu ya, lestarikan lagi penghijauan yang ada di sekitar kita. Nah, Ustazah, boleh dong cerita sedikit ke aku, gimana sih menjaga alam tuh bisa menjadi bagian dari ketakwaan seorang muslim? Masya Allah, temanya berat juga nih, Ya ini luar biasa. Ada alam tapi juga dikaitkan sama takwa ya. Selama ini mungkin kita mendefinisikan takwa sebagai menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi larangannya. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi Kak Aida, sebetulnya takwa itu rasa takut yang lahir dalam diri seseorang karena dia takut bermaksiat kepada Allah dan kepada selain Allah gitu. Artinya hablum minallahnya dirapikan, dibenahin, hablum minannasnya juga harus diperbaiki gitu. Dan selama ini mungkin kita kurang refleksi ke diri ya.
sama Allah, kita ibadah udah oke banget ya. Puasa rajin, ya sholat sunnah ribuan rakaat misalnya, kaidah. Tapi seringkali kita kurang bisa merefleksikan, selama ini kita gimana ya hubungan kita sama hewan ya, yang kita temui sehari-hari ini kaidah misalnya ada semut kita kesel kadang ya, semutnya kita injek gitu ya. Atau sama tumbuhan gitu ya, kita kurang kurang peka gitu ya. Mungkin kita punya tanaman di rumah tapi nggak pernah kita siram, akhirnya juga nah itu adalah bagian dari bagaimana kita memperlakukan makhluk Allah yang lain dan itu juga masuk dalam konsep takwa ya. Kalau kita lihat misalnya dalam, literatur hadis ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika ada satu orang hamba Allah ya, yang sengaja merusak alam atau yang sengaja, menebang pohon gitu ya, apalagi dalam konteks lain, hadis lain, sengaja membakar semut ya, nah maka baginya akan ada balasan juga atas perbuatannya gitu ya. Jadi Rasulullah juga nggak suka sebetulnya Kak Ida. Aksi-aksi yang memang, sifatnya juga merusak makhluk Allah yang lain, karena mereka juga berhak hidup, gitu. Dan kadang manusia menghabiskan mereka hanya karena ya menuruti hawa nafsunya. Yes. Konsep takwa di situ. Kadang kita aja di jalan nggak sengaja misalnya, ya semut kan kecil-kecil gitu kan, keinjek gitu kan, ya udahlah, aduh kadang ya udahlah tapi kadang juga kayak, aduh Kasihan ya, nyes ya. gitu ya. Ya apalagi orang yang sengaja beneran kayak gitu ya, itu yang aduh nauzubillah min dzalik jangan sampai ya kita seperti itu ya Ustazah. Terima kasih ini sangat luar biasa sekali teman-teman dan, kita bergerak sedikit ke Mbak Bona. Mbak Bona, eee, mengapa kesadaran, menjaga lingkungan itu tuh kayaknya sekarang tuh masih rendah ya di masyarakat kita, itu kira-kira kenapa sih Mbak? Iya, sebenarnya kurangnya kesadaran kita terhadap lingkungan itu, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tapi, beberapa hal di antaranya itu karena kurangnya edukasi terkait, pentingnya kita menjaga lingkungan. Tapi ada juga untuk biasanya ini, orang-orang yang sudah berkeluarga, jadi ada ya faktor ekonomi yang lebih mendesak. Itu juga salah satu, apa namanya, faktornya. Dan bisa jadi juga karena minimnya akses terhadap, produk-produk berkelanjutan itu yang mungkin susah dijangkau, khususnya untuk di daerah-daerah tertentu. Jadi sehingga masih banyak di, masyarakat di kita itu, mereka belum memahami apa itu, dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan, tuh. Terlebih lagi kita ada budaya konsumsi yang tidak berkelanjutan yang sudah mengakar dari sebelum-sebelumnya itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dan makanya kenapa ada istilah, pentingnya pendidikan usia dini. Iya, itu harapannya, ke depannya, pendidikan terkait, pentingnya lingkungan hidup itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah tuh. Dan bahkan ini cari ustadz.id ini juga salah satu, platform yang baik untuk memberikan edukasi terkait lingkungan. Yes, seperti apa yang kita jalankan sekarang ya, luar biasa memang dan, ya itu tadi kurangnya edukasi ini menarik sekali ya gitu. Mungkin tidak banyak orang-orang yang, aware akan itu karena nggak ada yang ngasih tahu nih gitu kan. Gimana caranya, ke depannya tuh, rusak loh kalau misalnya kamu nggak ngelakuin, itu sekarang kayak gitu kan. Jadi tugasnya kita sekarang adalah untuk mengedukasi kita semua, kita belajar bareng ya, bukan menggurui tapi kita belajar bareng di sini ya Ustazah dan juga Mbak Bona. Oke, Ustazah Ina, gimana sih konsep amanah dalam Islam gitu ya, bisa diterapkan dalam menjaga lingkungan? Nah Mmm, ini penting sekali nih iya. Ustaz. Karena relate banget tadi konsep amanah dengan konsep khalifah yang menempel dalam diri manusia ya, dalam konteks kita dipilih Allah sebagai khalifah fil ardh dan juga pasti seperangkat dengan amanah yang harus kita jalankan. Ya, amanah kita sebagai, manusia atau dalam konteks kita sebagai istri atau ibu di rumah tuh, Kak Aida dan juga Kak Bona. Pasti kita juga akan ditanya sama Allah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, memperkenalkan nggak soal kerusakan lingkungan ya, bagaimana mengedukasi mereka agar lebih aware. Agar bisa, meredus ya atau jangan menggunakan hal-hal yang merusak bumi kalau memang dia bisa melakukannya sedini mungkin kata Kak Bona tadi. Maka dalam konsep amanah ini juga kita akan ditanya sama Allah Kak Aida, ya. Bahkan kalau kita melihat dalam konteks-konteks amanah dalam Al-Qur'an, amanahnya selalu menempel, bagaimana manusia ya masih banyak di antara kita yang belum bisa menjalankan dengan baik. Ya contohnya misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, Allah berfirman, "Inna aradnal amanah" ya. Mhm. Jadi Allah itu memberikan amanah itu kepada awalnya kepada langit.
Ya, langit menolak karena merasa tidak mampu, lalu diberikan kepada makhluk-makhluk orang lain, mereka nggak ada yang mampu, Kak Aida. Dan akhirnya amanah itu diterima oleh manusia, oleh kita gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita dalam konteks, seperti ini, dalam konteks misalnya menjaga lingkungan ya, menjaga kelestarian alam, maka periksa lagi, refleksi lagi apa sih yang sudah kita lakukan ya, untuk komunitas kita lah minimal atau untuk keluarga kita. Sudah belum ke arah-arah edukasi yang tadi Kak Bona sampaikan. Kalau memang konteks kita nggak bisa, menyampaikan ke skop yang luas, ya sudah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, dan jangan ditunda gitu ya. Kadang kerusakan nggak langsung ujuk-ujuk rusak dan banjir gitu ya misalnya ya, tapi kan bertahap juga ya Kak Ida. Ya, betul sekali, luar biasa ya, jangan ditunda, benar sekali kata ustazah. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Perbaikan atau perubahan yang akan kita lakukan dimulailah dari sekarang, jangan nunggu nanti-nanti, nanti kelamaan ya kan, karena keburu rusak malah jadi lebih bahaya lagi. Terima kasih banyak ustazah dan nah ini kan zaman sekarang juga, tentunya mengedukasi seseorang gitu untuk perubahan, ngasih tahu nih kalau kamu ngelakuin ini nanti bakal rusak gitu ya. Itu bisa via apapun ya Mbak, bisa secara lisan apalagi sekarang teknologi juga udah wah udah luar biasa ya. Ini salah satu yang kita lakukan juga via teknologi nih sekarang gitu ya. Nah mungkin Mbak Bona boleh sedikit dijabarkan lagi gimana sih teknologi ini bisa membantu dalam pelestarian lingkungan ini? Iya, luar biasanya abad sekarang itu teknologi udah semakin maju dan berkembang sehingga, informasi bisa diakses dengan mudah di manapun gitu. Dan ini teknologi itu sangat berperan baik pada kegiatan konservasi. Contohnya, kayak di pertanian di Amerika itu mereka udah mulai menggunakan drone untuk, memberi bibit-bibit tanaman. Saya tahu juga untuk apa namanya, membasahi lahannya gitu, dan juga monitoring satelit untuk pembalakan liar agar bisa dicek secara real time juga itu sudah mulai dijalankan, dan yang paling dekat ini adalah pemanfaatan AI. Iya, ternyata AI juga bisa berkontribusi untuk memberikan analisis data sebagai solusi alternatif yang efektif untuk pelestarian hutan gitu. Dan yang paling keren menurut saya yang ini adalah solusi untuk penggunaan bahan bakar fosil yaitu adanya energi terbarukan. Energi terbarukan, wow. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi maksudnya udah banyak pendukungnya nih, faktor pendukung untuk kita terus bisa melestarikan lingkungan. Yuk dimulai aja yuk gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Teknologi udah semakin canggih, program-program pun juga sudah dibikin, bahkan sekarang kayaknya udah banyak sekali perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas gitu ya, yang ngangkat juga isu ini gitu ya. Jadi let's go, jangan kelamaan ya. Oke, Ustazah. Nah, Ya. tentunya tadi Ustazah juga sempat berbicara gitu kalau, melestarikan lingkungan ini kan, tugas kita sebagai manusia gitu, bahkan dari, para nabi pun juga melakukan hal yang sama seperti itu ya. Mungkin apakah ada gitu kisah para nabi gitu atau sang sahabat yang menunjukin kalau, kepedulian mereka terhadap lingkungan? Iya iya iya. Kalau kita merujuk kepada kisah-kisah nabi ya, Kak Ida, kita bisa lihat lagi bahwa di Quran tuh ada spesial surah-surah yang memang merujuk kepada hewan-hewan ya, binatang. Ada an-naml, ada an-nahl gitu ya. Bahkan cerita Nabi Sulaiman saja yang di mana beliau sedang berjalan dengan pasukan yang menemui semut dan beliau nggak menginjak kan, tapi menahan diri untuk melakukan itu. Meskipun beliau bisa sebetulnya ya. Tapi ternyata ini menjadi teladan juga nih buat kita, bahwasannya tadi betul sekali kita nggak hidup sendirian aja nih di bumi ini. Maka dengan kepedulian kita kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada hutan ya, kepada alam semesta yang Allah ciptakan itu juga berarti kita sedang memperbaiki dan, apa ya, istilahnya tuh sedang memperhalus hati kita ya, agar semakin dekat kepada takwa, semakin dekat kepada takwa. Ketika kita melakukan itu karena kita cinta sama Allah, karena kita takut dan taat sama Allah, Ya. maka cinta Allah pun kepada kita juga akan datang. Nah, bukankah orang yang tidak menyayangi apa yang ada di bumi, dia gak akan disayang sama Allah, gitu kan? Hadis qudsisnya kan, siapa yang sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi dia. Iya, betul.
Jadi ibarat kata apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapat ya ya Ustazah ya. Jadi kalau kita sayang sama makhluk, benar kata Ustazah luar biasa, Allah juga insya Allah akan sayang sama kita. Aduh saya merinding nih ya. Jadi udah deh, udah nggak usah ngerusak-ngerusak lingkungan ya, tolong banget ini. Oke, nah, terakhir Mbak Bona, mungkin boleh dikasih sedikit tips nanti dari Ustazah juga boleh mungkin ya, apa sih langkah kecil yang bisa kita lakukan as a individu gitu ya untuk menjaga alam? Iya, langkah kecil kembali lagi, apa yang bisa kita lakukan dari, di sekeliling kita. Misalkan ini, kita lagi haus, kita butuh beli, ternyata udah ada yang versi botol ya. Jadi kita mengurangi penggunaan botol plastik, mengurangi penggunaan kresek sekali pakai, dan banyak aksi hijau lainnya, yang terpenting adalah bagaimana individu bisa berkontribusi memberikan, aksi nyata secara bersamaan, ke produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga mungkin saja ke depannya itu akan membantu, membuat kebijakan terhadap suatu industri untuk bisa dapat memproduksi sesuatu yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi kembali lagi, semua itu, terjadi karena adanya permintaan dari kita sebagai konsumen, gitu. Jadi kalau kitanya secara individu udah semakin sadar, memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan, maka industri-industri pun akan mengikuti, seperti contohnya. Oke, luar biasa. Mungkin Ustazah juga setuju dengan Mbak Bona gitu Setuju. ya, luar biasa ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan Ustazah? Cukup. Cukup, luar biasa. Seru sekali perbincangan kita hari ini ya teman-teman bersama juga dengan, Ustazah Dr. Ina Salma Febriani MA dan juga Mbak Banun Pramesti Wulandari, Mbak Bona dari Deputi Direktur Hutan Itu Indonesia. Teman-teman jangan lupa pokoknya, kalaupun masih ngerasa kayak bingung gimana ya cara melestarikan alam sekitar, ya boleh cari aja komunitas-komunitas ya, belajar bareng di situ gitu, jangan malu bertanya, banyak kok sekarang informasinya di sosial media juga banyak sekali, yes. Dan seru sekali, terima kasih sekali terima kasih sekali, sampai belepotan nih saking excited-nya hari ini. Luar biasa dan teman-teman tentunya jangan sampai ketinggalan episode-episode menarik lainnya di Ruang Tengah, tentunya yang akan membahas berbagai macam topik-topik seru, yes. Kalau gitu aku Aida Kesonova pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.